Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 19 ayat 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Upah Mengikut Yesus. Ayat 27 kita baca bersama. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Ini adalah pertanyaan dari Petrus, yaitu murid Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah yang akan kita peroleh ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Di dalam ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Sungguh luar biasa ya saudara. Ketika pada saat itu murid Tuhan Yesus yang setia bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata, "Engkau akan duduk bersama-sama denganku pada 12 takhta untuk sama-sama memerintah dengan Tuhan." Bahwa ini adalah jaminan yang sungguh luar biasa bagi murid-murid Tuhan Yesus. Apalagi kita saat ini saudara. Kita semua yang mengikut Tuhan pasti ada jaminan, pasti ada upah untuk mengikut Tuhan. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang bekerja tentunya ingin mendapatkan upah. Tidak ada manusia di dunia ini yang bekerjanya gratis-gratis saja, benar? Ada juga yang bekerja sehari mungkin untuk membantu ya. Tetapi ada juga yang bekerja dalam waktu yang lama untuk bisa menghasilkan, untuk bisa mendapatkan upah atau balasan. Nah, mari kita sama-sama belajar pengertian dari kata upah. Kata upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti balasan dari jasa atau tenaga yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kita perlu mengakui bahwa di zaman sekarang ini, pada umumnya bahkan bisa kita katakan semua orang ingin mendapatkan upah untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap hari. Banyak orang yang tak henti-hentinya bekerja untuk dia bisa menghasilkan uang untuk kebutuhannya. Ada juga yang ingin berusaha bekerja agar supaya kebutuhan mereka selalu dipenuhi. Sehingga kita harus menyadari bahwa hal ini merupakan suatu indikasi atau tanda-tanda mengenai kehidupan manusia saat ini yang semakin dikuasai oleh materi. Nah, dengan judul yang kita bacakan tadi yaitu upah mengikut Yesus. Dalam mengiring Yesus, upah kita adalah upah yang kekal, bahkan upah yang benar-benar bersifat surga saudara. Bukan yang bersifat duniawi atau yang tidak kekal. Banyak orang Kristen berpikir bahwa mengikut Yesus pasti akan kaya raya, mengikut Tuhan pasti akan berlimpah materi, mengikut Yesus pasti enak-enak, mengikut Yesus tidak ada cobaan, mengikut Yesus pasti tidak ada masalah. Namun pada kenyataannya tidak seperti apa yang kita pikirkan saudara. Mengikut Yesus itu harus pikul salib, rela menderita, sangkal diri setiap hari. Ketika kita boleh lewati ini, maka ada jaminan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Nah saudara, ada banyak orang yang mengikut Yesus ketika mereka menyadari bahwa ternyata mengikut Tuhan ada banyak cobaan, ujian, bahkan godaan saudara. Nah, sering manusia ketika dia tidak mampu dengan ujian cobaan ini, mulailah timbul rasa kecewa, rasa marah, rasa bersungut-sungut, bahkan ingin mempersalahkan Tuhan. Ada juga yang jarang ke gereja oleh karena tidak mampu dalam menghadapi masalah. Bahkan mereka mempersalahkan Tuhan bahwa mungkin masalah ini Tuhan berikan dengan begitu berat saudara. Padahal saudara, Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah
benar-benar kita sungguh-sungguh mau mengikutnya, mau rela menderita, mau pikul salib? Atau adakah orang yang mau ikut Tuhan itu maunya yang enak-enak, yang mau menunjukkan hal yang enak-enak, yang tidak mau rela menderita, tidak mau pikul salib? Sudah ada banyak yang saya lihat saudara, karena mereka tidak tahan dengan cobaan dan ujian ini, mereka memilih mengundurkan diri dari pelayanan. Mereka tidak mau ikut Tuhan oleh karena mereka tidak tahan, oleh karena mereka tidak mampu menghadapi setiap persoalan dan pergumulan, oleh karena mereka lebih ingin mengikuti keinginan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, ketika kita sudah melangkah dengan Tuhan, ketika kita mengundurkan diri, maka kita tidak akan layak. Di dalam Ibrani 10 ayat 38, saudara, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengundurkan diri di dalam pelayanan, mengundurkan diri di dalam melayani, mengiring Tuhan, maka Tuhan tidak akan berkenan kepadanya lagi. Ada seorang sahabat saya, dia pernah mengikut Tuhan. Ketika dia diuji dengan suatu masalah, dia tidak mampu, saudara. Dia tidak bisa bertahan di dalam ujian itu, dan dia lebih memilih mengundurkan diri. Dan ternyata saudara, ketika dia mengundurkan diri, maka lebih lagi masalah itu datang kepadanya, bahkan bertubi-tubi masalah itu datang. Tetapi di saat dia mengikut Tuhan, masalah apapun yang dihadapi sebenarnya sudah ada jalan keluar, saudara. Tetapi dia sendirilah yang sulit untuk melakukannya. Jadi saudara, ketika kita jauh daripada Tuhan, masalah akan lebih banyak. Mengikut Tuhan itu ketika ada masalah pasti akan ada jalan keluar. Tetapi kalau kita sudah lari atau sudah jauh dengan Tuhan, maka masalah itu akan lebih banyak, saudara. Bahkan lebih lagi dahsyat masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ayat 39 katakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, saudara. Kita tidak akan binasa. Oleh karena kita percaya, kita akan beroleh hidup ketika kita selalu mengiring Tuhan. Ada juga jaminan yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan, yang mau mengiring Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, siapa yang bertahan di dalam pencobaan dan ujian, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara. Siapa yang bertahan di dalam pencobaan dan ujian, dia akan menerima mahkota kehidupan. Ini adalah janji Tuhan, saudara. Jadi mari kita mau tetap mengiring Tuhan apapun masalah kita. Mungkin tantangan kita banyak, tantangan kita dengan suami kita, istri kita, saudara-saudara kita, sesama kita yang menghambat kita untuk tetap melangkah. Tetapi saudara, mulai saat ini mari kita bangkit. Iman kita harus bertumbuh, saudara. Kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, karena banyak jaminan kekal yang Tuhan sediakan. Bukan jaminan duniawi yang hanya ngengat dan karat. Tetapi mengiring Tuhan, mengikut Tuhan akan mendapat upah yang begitu kekal, upah yang begitu lama, upah yang begitu dahsyat, yaitu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semangat lebih giat lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Karena di Alkitab mencatat bahwa giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita giat melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan karunia-karunia yang sungguh luar biasa yang sudah Dia berikan, mari kita aktifkan kembali. Mari kita bangkit. Mari kita melayani Tuhan
sebab upahmu besar di sorga. Nah, di dalam ayat 30 saudara, tetapi banyak orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ingat saudara, banyak yang sudah lama melayani, akhirnya semangat mereka menjadi kendor. Mereka mulai patah semangat, mereka mulai lemah iman mereka, mereka mulai tidak taat, mulai malas dalam melayani Tuhan. Makanya dikatakan yang sudah pernah yang paling terakhir akan menjadi terkemudian, akan menjadi terdahulu. Oleh karena apa? Mereka yang baru hidup dalam pertobatan, semangat mereka berapi-api untuk melayani Kristus. Sampai saat ini saya lihat banyak orang-orang bertobat, semangat. Kita yang sudah lama melayani, mari kita sama-sama bangkit semangat untuk kita sama-sama menjadi orang-orang yang terdahulu. Oke saudara, saya akan berdoa agar supaya iman kita tetap bertumbuh dalam Tuhan dan tetap semangat mengiring Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap mengiring Tuhan. Upah kita akan besar di sorga. Upah kita adalah jaminan kekal bagi mereka yang setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami selama ini kami sudah lalai dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Dengan masalah tekanan yang begitu berat yang kami hadapi, sehingga melemahkan iman kami, semangat kami mulai kendor. Kami tidak mau menjadi Tuhan orang-orang yang tertinggal, namun kami mau diangkat ya Tuhan. Dan kami mohon agar supaya semangat kami dalam melayani mengiring Tuhan selalu berapi-api ya Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Engkau. Dan di saat ini bangkitkan semangat kami, kuatkan iman percaya kami, sertailah kami untuk tetap mengiring Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengiring Tuhan, upah kami besar di sorga. Upah kami adalah kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.